Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Ramadan. Saya dari kelas 11 TKJC, bersekolah di SMPN 2 Banjarmasin. Saya ingin membuat sebuah video presentasi yang berjudul Komunikasi Data di Pelajaran Teknologi Layanan Jaringan. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, bisa berupa pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya komunikasi yang dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan menunjukkan sikap tertentu. Komponen komunikasi ada 5, yaitu komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan atau maksud dan tujuan tertentu kepada komunikan atau penerima pesan. Yang kedua adalah komunikan atau adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. Yang ketiga, pesan yang merupakan isi dari sesuatu yang ingin disampaikan, bisa berupa maksud atau tujuan. Yang keempat adalah media atau disebut alat penghubung dan sarana dalam penyampaian pesan dalam komunikasi, atau bisa disebut dengan menggunakan alat apa agar bisa pesan tersampaikan dengan baik. Yang kelima adalah feedback atau respon dari komunikan. Perkembangan teknologi komunikasi sejak 1838 sampai sekarang. Pada tahun 1838, Samuel Morse mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse bernama Sir William Cox dan Charles Weston yang dikirim secara elektronik antara dua tempat yang berjauhan melalui kabel yang menghubungkan kedua tempat tersebut. Pengiriman dan penerimaan informasi ini mampu dikirim dan diterima pada saat yang hampir bersamaan. Waktunya penemuan ini memungkinkan informasi dapat diterima dan digunakan secara luas oleh masyarakat tanpa dirintangi oleh jarak dan waktu. Pada tahun 1972, Ray Tomlinson menciptakan program email pertama yang digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh menggunakan teks email. Dapat dikatakan sebagai surat elektronik. Nah, dan ini adalah contoh telegraf pada tahun 1838 yang diciptakan oleh Samuel Morse dan Sir William Cox. Ini salah ketik, mohon dimaklumi. Dan juga ini adalah Ray Tomlinson, seorang pencipta program email pertama tersebut, surat elektronik. Tahun 1973 sampai 1990, istilah internet diperkenalkan dalam sebuah paper mengenai TCP/IP. Kemudian dilakukan pengembangan sebuah protokol jaringan yang kemudian dikenal dengan nama TCP/IP, yang dikembangkan oleh grup dari DARPA pada tahun 1991. National Science Foundation mengembangkan backbone yang disebut CSNet dengan kapasitas 56 kbps untuk setiap institusi dan pemerintahan. Kemudian pada tahun 1986, IITF mengembangkan sebuah server yang berfungsi sebagai alat koordinasi di antaranya DARPA, ARPANET, DDN, dan Internet Gateway. Tahun 1991 sampai sekarang, sistem bisnis dalam bidang IT pertama kali terjadi ketika CERN dalam menanggulangi biaya operasionalnya memungut bayaran dari para anggotanya. Pada tahun 1992, pembentukan komunitas internet kemudian diperkenalkan dengan istilah World Wide Web atau disebut dengan WWW oleh CERN. Pada tahun 1993, NSF membentuk Internet untuk menyediakan jasa pelayanan internet penyangkut direktori dan penyimpanan data serta database oleh AT dan T, jasa registrasi oleh Network Solution Inc. dan jasa informasi oleh General Atomic CERN. Pada tahun 1994, pertumbuhan internet melaju dengan sangat cepat dan mulai merambah ke dalam segala segi kehidupan manusia dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Tahun 1995, perusahaan umum mulai diperkenalkan menjadi provider dengan membeli jaringan di backbone. Langkah ini memulai pengembangan teknologi informasi khususnya internet dan penelitian untuk mengembangkan sistem dan alat yang lebih canggih. Ini adalah internet pada tahun 1973 sampai 1990 di suatu wilayah, yang mana jaraknya itu sangat berdekatan, dan juga ini adalah kumpulan di bidang IT mulai tahun 1991 sampai sekarang secara bertahap, atau bisa dibilang teknologi seperti smartphone, laptop, tablet, gadget, komputer, dan lain-lain. Karakteristik komunikasi data ada 8, yaitu pengirim atau komunikator, yang kedua penerima atau komunikan,
yang ketiga bahasa data, keempat transmitter, kelima encoder, keenam decoder, 7 media transmisi, 8 protokol. Elemen komunikasi data adalah suatu elemen yang dapat membantu kita memahami komunikasi data dengan mendalam tentang mekanisme perangkat-perangkat tersebut dalam berkomunikasi. Sehingga apabila ada kerusakan antar perangkat tersebut tidak berjalan secara normal, maka kita bisa memperbaikinya secara mandiri. Hal yang dapat mempengaruhi komunikasi data adalah pengetahuan, kedua perkembangan, terus perkembangan dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan manusia dan keterampilan menguasai bahasa. Yang ketiga adalah persepsi, yang keempat adalah peran dan hubungan, kelima adalah lingkungan. Sinyal digital dan sinyal analog. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Proses informasinya pun mudah, cepat dan akurat, tetapi transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik utama yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Mode transmisi data ada dua, yaitu transmisi paralel dan serial. Transmisi paralel adalah sejumlah bit dikirimkan per waktu. Masing-masing bit mempunyai jalurnya tersendiri dikarenakan oleh sifatnya demikian, maka data yang mengalir pada transmisi paralel jauh lebih cepat pada transmisi serial. Transmisi serial adalah transmisi yang pada setiap waktu hanya satu bit data yang dikirimkan. Dengan kata-kata lain, bit-bit data tersebut dikirimkan secara bergantian satu per satu. Ini adalah contoh transmisi paralel dan transmisi serial, yang mana dikatakan di pengertian tersebut satu bit itu memiliki jalurnya tersendiri sehingga lebih cepat ditransfernya dari sirkuit A ke sirkuit B. Misal, ini adalah transmisi paralel di mana jalurnya itu memiliki jalurnya tersendiri. Sedangkan transmisi serial hanya memiliki satu jalur dan itu pun memiliki banyak rintangan. Dan juga setiap satu bit itu dikirimkan secara bergiliran sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mentransfer bit adalah sehingga waktu yang dibutuhkan mengirim satu bit itu sangatlah lama. Kita lanjut, mode transmisi data. Ada dua, yaitu baseband dan broadband. Baseband merupakan serangkaian tegangan yang biasanya hanya dapat disalurkan melalui bahan kawat. Bila ingin menyalurkan frekuensinya agar bisa digunakan sebagai media komunikasi, maka bisa melalui karir untuk menghantarkannya. Pada proses transmisi data juga harus dilakukan dengan satu kanal saja. Pengertian broadband adalah koneksi internet yang melakukan transmisi data pada kecepatan tinggi. Sementara itu, sebelum itu terjadi, baseband harus benar-benar disiapkan dengan baik agar broadband bisa berjalan. Dan ini juga adalah contoh dari baseband dan broadband. Yang mana baseband hanya memiliki satu kawat, sedangkan broadband memiliki banyak sekali kawat. Perkembangan generasi jaringan seluler. 1G atau disebut One Generation Technology merupakan generasi pertama pada teknologi telepon seluler. Teknologi jaringan ini pertama kali diluncurkan pada tahun 1979 silam. Pasalnya jaringan ini menggunakan sistem analog bernama AMPS atau disebut Advanced Mobile Phone Cellular. Kecepatan maksimumnya sebesar 2,4 kbps dan hanya dapat melakukan panggilan telepon. 2G atau Two Generation Technology adalah singkatan dari teknologi generasi kedua telepon seluler. Teknologi seluler ini hadir menggantikan teknologi seluler pertama 1G yang menggunakan sistem analog seperti AMPS Advanced Mobile Phone System. 2G merupakan jaringan telekomunikasi seluler yang diluncurkan secara komersial pada jaringan GSM standar di Finlandia oleh Radiolinja.
sekarang bagian dari ELISA pada tahun 1991. Berbeda dengan 1G, 2G menggunakan sistem digital. 3G dari bahasa Inggris, Third Generation Technology, merupakan sebuah standar yang ditetapkan oleh International Telecommunication Union atau disebut ITU, yang diadopsi dari MT 2000 untuk diaplikasikan pada jaringan telepon seluler. 4G adalah singkatan dari istilah dalam bahasa Inggris Fourth Generation Technology. 4G merupakan pengembangan dari teknologi 3G dan 2G. Sistem 4G menyediakan jaringan pita lebar ultra untuk berbagai perlengkapan elektronik, contohnya telepon pintar dan laptop menggunakan modem USB. Jaringan 5G merupakan jaringan seluler generasi kelima yang menawarkan kecepatan internet lebih tinggi dan dari generasi sebelumnya, yaitu 4G. Jaringan 5G menjanjikan kecepatan yang dapat membuat internet seluler setara dengan Wi-Fi. Secara teknologi, jaringan ini merupakan evolusi dari teknologi seluler kita saat ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.